Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Kenapa Nuni? Oh, Nuni lemas. Kenapa lemas Nuni? Oh, karena tidak sarapan. Oh, besok-besok Nuni sarapan ya, agar semangat dalam belajar. Selanjutnya siapa? Oh, Raka kenapa? Oh, ngantuk. Sepertinya Raka tidurnya terlalu malam ya, jadinya ngantuk pas sekolah. Nah, besok jangan diulangi ya, Raka. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Ibu. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku gabung keduanya, mari kita berdoa. Bisa? Ya, Ibu ulangi ya. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku gabung keduanya, mari kita berdoa. Nah, untuk menemani Ibu berdoa, Ibu mau satu orang maju ke depan untuk menemani Ibu ya. Ayo, siapa yang berani? Iya, Ahmad mau menemani Ibu. Ya, 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku gabung keduanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, coba Ibu mau kalian memperhatikan kolong meja dan sekitar kelas yang masih ada sampah untuk dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah ya. Ayo coba. Nah, ayo bersihkan ya sebelum kita belajar agar kelas terasa nyaman dan rapi. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan pakaian, kerudung, dasi. Ya, dirapikan dulu ya sebelum belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Raka, ya hadir. Rama, ya. Riri, ya. Rima, ya. Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ya, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang permainan tradisional bakyak. Ya, nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional engklek. Nah, selanjutnya itu kita nanti akan belajar juga tentang gerak dasar lokomotor. Nah, yang kedua itu kita akan belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks Fahumbo atau batu lompat. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan belajar tentang suatu pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional engklek, yang dimana tujuannya itu nanti anak-anak dapat menampilkan permainan tradisional engklek dengan gerak dasar lokomotor. Selanjutnya yang kedua, anak-anak dapat mencari dan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari suatu budaya Fahumbo atau lompat batu dari Kepulauan Nias. Yang terakhir itu nanti anak-anak dapat mengetahui tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Juga nanti anak-anak dapat mempraktikkan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi di depan kelas. Nah,
sebelum belajar kita tepuk semangat yuk, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, permainan tradisional Indonesia itu beragam ya, dan banyak sekali rupanya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang permainan tradisional Bakyak. Nah, sekarang kita akan bermain salah satu permainan tradisional Indonesia yang lainnya, yaitu permainan tradisional engklek. Ada yang tahu tidak apa itu permainan tradisional engklek? Iya, coba Rama. Rama tahu tidak apa itu permainan tradisional engklek? Iya, good job Rama. Permainan tradisional engklek adalah permainan tradisional yang dilakukan oleh banyak anak Indonesia dengan menggunakan satu kaki dengan melompat. Ya, benar. Nah, permainan tradisional engklek ini dapat kalian baca ya di buku di halaman 93 dalam waktu 5 menit ya. Nah, kalian kan sudah membaca apa itu permainan tradisional engklek. Nah, di sini Ibu akan memperjelas ya. Permainan tradisional engklek itu adalah permainan tradisional turun-temurun yang banyak dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Nah, dalam aturan permainan ini, alat dan bahan yang diperlukan itu diantaranya ada apa aja? Ada kapur, yang kedua ada lapangan tempat bermain. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada batu atau lempengan. Nah, aturan bermainnya itu yang pertama itu kita melompat dengan satu kaki terlebih dahulu untuk satu putaran. Selanjutnya putaran kedua itu kita melempar lempengan atau batu terlebih dahulu ke salah satu kotak pada di atas bidang yang telah dibuat. Nah, setelah itu kita baru melompat kembali dan tidak boleh menempati bidang yang telah ditempati batu oleh lawan. Nah, selanjutnya itu pemenangnya itu adalah yang memiliki bidang lebih banyak dari lawannya. Nah, apa sih manfaat dari permainan engklek ini? Ada yang tahu tidak? Ya, permainan engklek ini bermanfaat yang pertama untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua ini, permainan engklek ini bermanfaat untuk melatih gerak dasar lokomotor, yaitu diantaranya berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan nih video tentang permainan tradisional engklek. Kalian simak bersama-sama ya. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Nah, anak-anak, kalian kan sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan tentang permainan tradisional engklek. Nah, sekarang Ibu mau nih kalian satu persatu maju ke depan ya, menampilkan cara bermain permainan tradisional engklek. Oke? Ya, untuk yang pertama itu coba yang laki-laki terlebih dahulu. Siapa yang berani? Ya, Raka. Ya, beri tepuk tangan kepada Raka. Good job Raka. Selanjutnya siapa lagi yang berani? Ya, Riri. Ayo Riri maju ke depan.
Iya, good job Riri. Sangat baik penampilannya. Nah, teman-teman, dalam permainan engklek ini, teman-teman sudah pada paham belum? Ada yang ingin bertanya? Iya, Ahmad ingin bertanya. Iya, Ahmad bertanya, permainan engklek ini dimainkan oleh berapa orang? Nah, permainan engklek ini bisa dimainkan 2-5 orang ya. Dan nanti kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ya apa itu budaya Fahumbo atau lompat batu? Iya, budaya Fahumbo atau bisa juga disebut dengan lompat batu itu adalah suatu permainan dari Kepulauan Nias. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan nih teks bacaan tentang budaya Fahumbo atau lompat batu dari Kepulauan Nias. Kalian simak masing-masing ya. Fahumbo batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, kalian sudah simak kan ya tentang teks bacaan yang Ibu bacakan tadi tentang budaya Fahumbo dan lompat batu. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kalian tahu tidak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Rama. Iya, menurut Rama, gagasan pokok itu gagasan yang berada di awal kalimat. Iya, bisa Rama, good job. Siapa lagi? Oh, menurut Riri, gagasan utama itu gagasan yang berada di akhir paragraf atau kalimat. Iya, bisa Riri, good job. Nah, jadi Ibu akan memperjelas ya. Jadi di sini gagasan utama atau gagasan pokok adalah suatu gagasan atau kalimat yang berada di awal atau berada di akhir kalimat, dan bisa juga di awal dan di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung yaitu suatu kalimat atau gagasan yang berada di penjelas, sebagai penjelas suatu gagasan utama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan memberi contoh nih pada teks Fahumbo paragraf 1 di mana letak gagasan utama dan gagasan pendukungnya ya. Dan kalian simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberi contoh gagasan utama dan gagasan pendukung pada teks bacaan Fahumbo batu di paragraf pertama, yaitu gagasan utamanya itu adalah pada kalimat tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Itu ada di kalimat pertama atau kalimat utama. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya itu suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Selanjutnya, gagasan pendukung yang kedua itu lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, kalian sudah memperhatikan kan penjelasan dari Ibu tentang gagasan utama dan gagasan pendukung dari budaya Fahumbo atau lompat batu? Nah, sekarang Ibu mau kalian menuliskan gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks budaya Fahumbo atau lompat batu di lembar kerja yang telah Ibu siapkan ini ya. Ya, nanti Ibu bagikan satu ke satu. Nah, Ibu kasih waktunya itu selama 20 menit ya kalian mengerjakan. Ya, Ibu berikan ya. Ya, semuanya sudah pada dapat ya lembar kerjanya. Ya, kalian kerjakan. Nanti setelah selesai satu persatu Ibu akan panggil untuk membacakan hasil temuannya tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, kalian sudah pada selesai kan ya?
sudah 20 menit nih. Ya, sekarang Ibu akan memanggil, tadi kan sudah ya laki-laki, sekarang Ibu akan memanggil yang perempuan nih. Siapa ya kira-kira? Coba Aisyah. Aisyah maju ke depan ya. Bacakan temuannya tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Iya, bagus Aisyah. Good job. Selanjutnya siapa lagi yang berani maju ke depan? Iya, Riri. Riri mau maju ke depan nih. Ya, Riri silahkan bacakan temuannya. Iya, Riri juga good job. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi kalian sudah pada paham ya tentang gagasan utama dan gagasan pendukung itu seperti apa? Ya. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, Ibu punya lagu nih yang berjudul Aku Anak Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, Ibu mau nanya nih, pernahkah kalian berteriak pada suatu lapangan dan di tempat kamar tidur kalian? Ada yang pernah tidak? Iya, Salma pernah. Perbedaannya apa, Salma? Oh, menurut Salma, di lapangan itu suaranya lebih kecil, sedangkan di suatu kamar itu suaranya menjadi lebih besar. Ya, itu berkaitan ya dengan penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, sekarang Ibu mau kalian membaca ya teks suatu pemantulan dan penyerapan bunyi di buku halaman 100. Dibaca ya selama 10 menit. Nah, setelah kalian baca, kalian telah mengetahui ya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi itu seperti apa. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit apa itu pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, pemantulan itu adalah suatu benda yang dapat dipantulkan pada suatu permukaan yang keras atau kasar, seperti pada kaca, pada dinding, pada besi, dan lain-lain.
Nah, sedangkan penyerapan bunyi itu suatu daya serap yang dapat menyerap pada suatu permukaan yang halus, seperti pada kain wol, karpet, busa, dan lain-lain. Nah, contoh dari pemantulan bunyi itu seperti apa, Bu? Contohnya itu saat kita melempar kelereng di dinding. Nah, maka kelerengnya itu akan memantul kan? Nah, itulah pemantulan bunyi. Nah, kelerengnya itu kan pasti akan bunyi kan? Setelah kita melempar ke dinding, kelerengnya itu memantul dan bunyi tak. Nah, seperti itu pemantulan bunyi. Nah, anak-anak, dalam pemantulan bunyi itu ada macam-macam ini. Di antaranya itu yang pertama ada gema, yang kedua ada gaung. Nah, ada yang tahu tidak gema dan gaung itu apa ya? Ya, gema yaitu suatu pantulan bunyi yang dihasilkan setelah suara bunyi aslinya itu didengar diucapkan. Nah, contohnya seperti apa? Saat kita berada di dalam gua. Contohnya ini si Ahmad teriak, "Ahmad!" Maka suara yang terdengar kedua kembali Ahmad. Nah, seperti itu. Sedangkan gaung yaitu suara pantul yang dihasilkan bersamaan antara suara asli dan suara yang keduanya, seperti saat kita dalam bioskop atau dalam studio. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan atau memberi contoh bagaimana pemantulan dan penyerapan bunyi itu. Kalian saksikan dengan sama ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari penyerapan bunyi. Di sini ada 2 buah buku, masing-masing di sisi kanan dan kiri. Selanjutnya ada 1 karton, ada jam dan busa. Selanjutnya mangkuk berbahan seng, piring plastik, dan piring kaca. Nah, kita coba dulu ya. Yang pertama itu percobaan pada mangkuk berbahan seng. Kita dengarkan ya, jam tangannya berdetaknya nyaring atau tidak. Dan jam tangan berdetak secara nyaring. Selanjutnya kita coba pada piring plastik. Dan jam tangan berdetak secara nyaring. Selanjutnya kita coba nih pada piring kaca. Nah, jam tangannya berdetak secara nyaring juga. Selanjutnya kita coba yang terakhir pakai busa. Nah, jam tangannya tidak terdengar secara nyaring. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang penyerapan bunyi. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang Ibu tampilkan, Ibu mau membentuk kalian menjadi 4 kelompok nih. 1 kelompok terdiri dari 5 orang ya. Dan terdapat laki-laki dan perempuan. Nah, Ibu akan memilih ya, Ibu yang memilihkan. Nah, anak-anak telah mendapat anggota kelompoknya ya. Nah, sekarang kalian atur tempat duduknya sesuai kelompok ya. Sebelah sini adalah kelompok 1, sebelah sana kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, sebelah sini kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Nah, Ibu mau kalian menampilkan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, untuk yang pertama kali maju adalah karena sekarang adalah tanggal 3, maka kelompok 3 yang maju. Ayo kelompok 3, semangat. Ya, good job kelompok 3, berikan aplaus. Hore. Nah, kelompok 3 sudah menampilkan. Selanjutnya itu kelompok berapa ya? Ya, kelompok 5. Kelompok 5 menampilkan ya. Ya, kelompok 5, good job. Selanjutnya kelompok 1 deh. Ya, good job kelompok 1. Berikan aplaus. Nah, selanjutnya coba kelompok 4.
Ayo semangat kelompok 4. Ya, good job kelompok 4. Berikan aplaus. Nah, yang terakhir kelompok 2. Ayo kelompok 2, jangan kalah semangat ya. Ya, good job kelompok 2. Berikan aplaus. Nah, kalian telah mempresentasikan tentang pemantulan penyerapan bunyi. Nah, sampai sini kalian paham ya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi? Ya, good job anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kan kita udah belajar banyak nih. Yang pertama itu tentang permainan tradisional engklek dan gerak dasar lokomotor. Yang kedua itu tentang gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks bacaan budaya Fahombo atau lompat batu dari masyarakat Nias. Yang ketiga itu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ada yang mau bantu ibu tidak ya untuk mengulas atau memberi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Yang berani maju akan mendapatkan 5 poin. Iya, Ahmad mau maju. Iya, good job Ahmad kesimpulannya. Ayo siapa lagi yang mau maju? Coba ibu mau yang perempuan nih. Iya, Aisyah mau maju. Iya, good job Aisyah kesimpulannya. Nah, anak-anak jadi seperti itu ya. Nah, yang belum kebagian nanti pada pekan depan bisa mencobanya lagi ya. Jangan patah semangat. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa ya. Baca doa dipimpin oleh yang perempuan nih. Tadi kan yang laki-laki sudah. Coba yang perempuan. Siapa yang berani? Ya, Riri, bantu ibu ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku gabung keduanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terima kasih ya telah membantu ibu membaca doa, Aisyah. Nah, selanjutnya anak-anak, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk mengulang pembelajaran hari ini di rumah agar tidak lupa. Sekian dari ibu, sampai bertemu kembali di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.